mengerjakan tugas kelompok? Tugas kelompok ya Mbak. Biasanya untuk anak kelas 1 itu kegaduhan Mbak, karena yang namanya anak kelas 1 kan masih aktif sekali ya Mbak. Nah, yang sulit untuk diam kayak gitu. Dan untuk tugas kelompok untuk kelas 1 misalkan kayak di 4 orang itu nggak jadi Mbak. Kalau tugas kelompok itu 2 orang saja berdampingan, lebih efisien, karena kelas 1 itu sulit untuk diam kayak gitu, selalu gaduh, goyor. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apakah ibu melakukan upaya dalam membantu siswa mengatasi kesulitan tersebut? Jika iya, strategi atau pendekatan apa yang ibu gunakan? Ya, harus Mbak, harus dengan upayanya kita dekati Mbak, kita dekati pendekatan individual lah ya, anaknya didekati, jangan kita mau ngasih tugas terus ditinggal kayak gitu Mbak. Tapi anak itu kalau khusus untuk kelas 1 itu tidak bisa ditinggal Mbak, harus gurunya selalu mendampingi. Sejauh mana efektivitas dari upaya yang ibu lakukan? Jika bisa diperkirakan, berapa persen kontribusinya terhadap keberhasilan tugas kelompok siswa? Ya kalau gurunya selalu mendampingi ya bisa 100% Mbak. Kalau ditinggal ya hasilnya 0. Yang terakhir, dari pelaksanaan tugas kelompok ini, apa kesimpulan ibu mengenai masalah utama yang dihadapi siswa dan langkah apa yang akan ibu ambil ke depannya untuk meningkatkan kualitas kerja kelompok mereka? Tadi kan tentang masalah kerja kelompok ya Mbak ya, masalah kerja kelompok, diskusi siswa kerja kelompok. Nah tadi kalau kelas 1, entah kelas 1 kelas berapapun, kalau gurunya hanya mengasih tugas terus ditinggal pergi, bubaran Mbak. Tapi kalau gurunya selalu mendampingi, selalu anaknya itu dekati ya Mbak, anaknya gaduh kita dekati, terus kita ajarkan bagaimana caranya. Kita kan kerja kelompok kan memberi tugas. Nah itu juga Terima kasih atas jawaban yang ibu berikan, semoga bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyuzi Farmadani. Saya dari Universitas Peradaban. Di sini saya mendapatkan tugas lapangan yaitu untuk wawancara mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, untuk pertanyaannya, menurut Ibu, apa saja kesulitan atau tantangan yang terlihat dialami oleh siswa saat mengajarkan tugas kelompok? Ya, untuk tugas kelompok biasanya itu anak sulit berpendapat masih sulit berpendapat. Ada beberapa anak yang berani mengungkapkan pendapatnya yang di kelompok itu kan. Terus tapi kadang ada anak yang masih dia mengikuti temannya, jadi belum berani berbicara sih kayak gitu. Pertanyaan yang kedua, apakah Ibu melakukan upaya tertentu dalam membantu siswa mengatasi kesulitan tersebut? Jika ya, strategi atau pendekatan apa yang Ibu gunakan? Ya, biasanya untuk menyelesaikan masalah itu ya, biasanya kalau ada tugas kelompok atau kerja kelompok kan nantinya ada presentasi. Jadi pendekatan yang saya lakukan itu siswa diberi pengarahan sama kekuatan untuk berani, untuk percaya diri agar bisa mengungkapkan pendapatnya dengan baik. Sejauh mana efektivitas dari upaya Ibu lakukan jika bisa diperkirakan
berapa persen kontribusinya terhadap keberhasilan tugas kelompok siswa? Iya, biasanya bisa sampai 85% lah berhasil ya. Si anak sudah mulai berani, mulai percaya diri, anak juga berani merefleksikan apa yang telah tadi dipelajari di kelasnya. Karena mereka sudah berani sih, sudah latihan berbicara di depan teman-temannya, berani juga mengungkapkan pendapat. Dari pelaksanaan tugas kelompok ini, apa kesimpulan Ibu mengenai masalah utama yang dihadapi siswa dan langkah apa yang akan Ibu ambil ke depannya untuk meningkatkan konsentrasi kelompok siswa? Untuk kerja kelompok, anak-anak harus bisa latihan komunikasi dengan baik dengan teman-temannya agar bisa belajar kelompok dengan baik. Terus siswa juga bisa presentasi, maju ke depan, bisa menerangkan apa yang tadi telah dipelajari. Dan untuk kedepannya kayaknya anak lebih senang untuk diskusi, untuk kerja kelompok, karena bisa menambah persaudaraan ya, kekeluargaan dengan teman-temannya. Jadi bisa belajar bersama dengan teman-temannya dibandingkan dengan kalau ada tugas mandiri. Kalau anak nggak bisa terus nggak bisa, kalau kelompok dia bisa kerjasama dengan teman-temannya begitu. Oke, Ibu terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sekarang cukup itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengan saya cukup Pak? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dendra Dibucoro dari Universitas Peradaban Prodi Indonesia. Saya di sini akan mewawancarai tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi mulai, Bu. Ya. Menurut Ibu, apa saja kesulitan atau tantangan yang terlihat dialami oleh siswa saat mengerjakan tugas kelompok? Yang pertama itu kan saya mengajar kelas 3 ya Mas. Jadi di kelas 3 itu kan belum semua bisa membaca. Otomatis kalau bahasa Indonesia kan harus bisa membaca terutama kan Mas. Jadi itu agak sedikit sulit sih. Ada sekitar 3 anak yang sama sekali belum bisa baca. Dan itu harus benar-benar dibimbing dari nol dulu sih diajari. Bahkan ada yang salah satu anak yang belum hafal huruf A sampai Z itu mereka belum hafal, jadi tentang kesulitannya karena mereka Pertanyaan nomor 2, apakah Ibu melakukan upaya tertentu dalam membantu siswa mengatasi kesulitan tersebut? Jika iya, strategi atau pendekatan apa yang Ibu gunakan? ya untuk mengatasinya ya pasti ya mengajari membaca menggunakan buku karena ada buku yang bimbingan baca itu melalui itu dulu untuk dasarnya sampai mereka bisa ke tahap selanjutnya. Sejauh mana efektivitas dari upaya yang Ibu lakukan? Jika bisa diperkirakan berapa persen kontribusinya terhadap keberhasilan tugas kelompok siswa? Kalau untuk yang belum bisa baca sama sekali ya Mas, itu sudah lumayan sih ya. Ada siswa yang tadinya belum hafal A sampai Z sekarang udah hafal. Terus untuk menyalin juga udah lumayan bisa. Hanya saja untuk membaca memang belum bisa menggabung huruf menjadi kata. Jadi ya kalau di dalam tugas kelompok ya paling belum terlalu bisa mengikuti seperti itu untuk 3 anak itu, tapi selebihnya bisa. Terus yang terakhir ya Bu, dari pelaksanaan tugas kelompok ini, apa kesimpulan Ibu mengenai masalah utama yang dihadapi siswa dan langkah apa yang akan Ibu ambil ke depannya untuk meningkatkan kualitas kerja kelompok? Untuk meningkatkan ya mereka kan harus bisa baca dulu baru bisa mengikuti tugas kelompok. Kalau belum bisa baca mereka ya akan kesulitan untuk untuk bekerja sama kelompok anggota yang lain. Jadinya ya
Solusinya ya itu mengajari mereka dulu, itu yang paling dasar agar bisa membaca. 3 orang itu dulu Iya. kasih pembelajaran lebih. Belajar mereka dulu agar mereka bisa menyesuaikan dengan kelompok yang lainnya. Mungkin sekian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Universitas Pelayaran ingin mewawancarai tentang proses pembelajaran bahasa Indonesia. Oh iya, bahasa Indonesia. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama Bu ya. Pertanyaan pertama yaitu apa saja kesibukan atau tantangan yang terlihat dialami oleh siswa saat mengajarkan tugas kelompok. Oh, berarti ketika pembelajaran secara berkelompok, kebetulan saya itu mengajarnya kelas 2 ya, di mana anak-anak itu masih apa ya, belum bisa dikondisikan misalkan seperti anak-anak kelas tinggi yang lainnya. Jadi ya kebanyakan masih ribut seperti itu. Masih ada beberapa anak yang memang aktif, anak aktifannya itu belum bisa atau misalkan kelompoknya kemarin kelompok lain. Berarti masih labil banget ya. Iya, karena usianya memang masa-masanya seperti itu. Bisa Oh iya, silakan. pertanyaan kedua yaitu apakah Ibu melakukan upaya tertentu dalam membentuk siswa untuk mengatasi kesulitan tersebut jika sudah dalam untuk mengatur supaya anak itu ya, tadi kan kesulitannya itu kan anak-anak kadang-kadang nggak selalu sudah diatur kayak gitu kan. Jadi ya paling kita itu lebih misalkan bervariasi dalam memberikan tugas kelompok. Misalkan memang ada beberapa anak yang sukanya kayak membaca kayak gitu, sukanya kayak mendengarkan. Jadi kita melihatnya itu di apa namanya ya, kelebihan anak masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. bisa lanjut ke pertanyaan Ya, bisa. sejauh mana efektifan dari upaya yang Ibu lakukan terhadap pencapaian yang telah Ibu Ya, sangat efektif sih. efektif. Efektif. Ya kisarannya ya bisa ya lebih baik lah. Mungkin lanjut ke pertanyaan keempat. Itu pertanyaan keempat, bagaimana cara Ibu dalam pendekatan siswa? Penekanan siswa ya tadi kembali lagi ke yang tadi ya, misalkan anak sukanya apa kayak gitu, kita beri tugasnya apa, masing-masing kelompok itu dikelompokkan jadi satu masing-masing. Jadi misalkan ada anak yang suka menggambar kayak gitu ya, jadi kita kelompokkan Pertanyaan yang kelima yaitu dari pelaksanaan tugas kelompok ini, apa kesimpulan yang Ibu kesimpulan Bapak Ibu kesimpulannya dari pertanyaan tadi yang telah saya lontarkan ke Ibu, apa kesimpulan Ibu mengenai masalah senama yang dihadapi siswa dan langkah apa yang Ibu akan ambil ke depannya untuk meningkatkan kualitas kerja kelompok? ya, yang pertama kita Saya Institut Bahtiar dari Universitas Peradaban dari Prodi PGSD semester 2. Sebelumnya
terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan melakukan wawancara sebagian dari tugas kuliah untuk mengetahui lebih dalam tentang proses pembelajaran di sekolah dasar, termasuk kendala yang dihadapi serta strategi yang digunakan oleh guru. Kalau berkenan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Ya, yang pertama, menurut Bapak, apa kesulitan yang biasanya muncul dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia? Dari bahasa Indonesia ya, di SD Fakultas Satu itu kan muridnya banyak ya Mas, itu di atas 35. Nah, kalau kesulitannya itu di kelas 5 itu paling koordinasi, bagaimana siswa itu agar fokus dan pembelajaran. Kita harus dulu itu harus bisa memanfaatkan teknologi dan juga model pembelajaran. Kalau boleh tahu, apakah Bapak punya strategi atau upaya tertentu untuk mengatasi kendala tersebut? Iya, ada. Biasanya saya sendiri itu menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi itu, bisa melalui Canva atau games yang teknologinya sekarang itu banyak sekali. Tapi mengikuti zaman Iya. ya Pak. Ya, langsung yang terakhir aja Pak. Dari pengalaman Bapak, kira-kira seberapa efektif dalam persentase upaya atau kegiatan yang sudah dilakukan? Jumlah siswanya 36. Setelah saya menggunakan model pembelajaran yang berbasis teknologi dan juga ada games dalam evaluasinya seperti quizzes dan lain-lain, itu dari 36 siswa itu yang lulus KKN itu hampir 90%. Iya, jadi kalau kitanya persiapannya juga matang, juga hasilnya juga matang sekali. Terima kasih banyak ya Pak atas jawaban dan waktunya dari Bapak. Informasi yang Bapak sampaikan sangat membantu dan bermanfaat bagi kita semua untuk tugas saya. Semoga kegiatan belajar mengajar ke depannya semakin lancar dan sukses Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Baktiar dari Universitas Peradaban Prodi PTSD semester 2. Sebelumnya terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya. Wawancara ini saya lakukan sebagai bagian dari tugas kuliah untuk mengetahui lebih dalam tentang proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, termasuk kendala yang dipahami, strategi yang digunakan oleh guru. Kalau boleh, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama ya Bu, menurut Ibu, apa saja kesulitan yang biasanya muncul dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas ini?